Al-qismu tsalitsu ma yatakarraru bi takarruris sinina. Bagian yang ketiga ialah sholat yang berulang-ulang karena berulang-ulangna tahun. Artinya sholat tahunannya, bukan mingguan, bukan bulanan, tapi sholat tahunan. Dia lakukan setiap tahun. Hiya arba'atun salatul idaini wa tarawihi wa salatul rajaba wa sya'bana. Sholat tahunan itu adalah 4 sholatan. Ada 4, yaitu sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat tarawih, dan sholat rajab, dan sholat sya'ban. Walaupun yang kedua dan yang ketiga ini nanti hadisnya maudhu ya. Al-awwala sholatul idaini wa hiya sunnatun muakkadatun wa syiarun min sya'iriddin. Yang pertama adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Sholat itu sunat muakkad dan menjadi simbol dari simbol-simbol agama. Yang bagi ayyura'a fiha sab'atu umurin. Al-awwalu at-takbiru thalathan nasakun fayaqulu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mukhlishina ad-din wa la ghairil kafirun. Di sholat Idul Fitri, Idul Adha itu harus dipertimbangkan 7 hal. 7 perkara harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah takbir 3 kali secara runut, secara langsung. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, dan seterusnya ini. Wa yaftatihu bi takbiri lailatul fitri ila syuru'i bi salatil idi. Kemudian takbir salat bertakbir di Idul Fitri itu ialah mulai dari malam Idul Fitri, dari mulai maghrib. Dari maghrib tanggal 1 Syawal sampai mulai salat Id di pagi hari itu sudah selesai, enggak usah takbir lagi setelah itu. Afil Id tsani yaftatihu takbira aqiba subhi yaum Arafah ila akhirin nahari yaum ats-tsalits asyar. Wa hadza akmalul aqawili. Kemudian di Id yang kedua, di Idul Adha, itu takbirnya sejak kapan sampai kapan? Yaitu bertakbir ialah setelah sholat subuh di hari Arafah. Di hari Arafah, yaitu di tanggal 9-nya, tanggal 9 Dzulhijjah, sampai akhir siang itu berarti di sholat sampai akhir sampai sholat asar di malam di hari ke-13, artinya tanggal 13 Dzulhijjah. Ini cara takbir seperti ini. Batasan awal dan akhirnya ini adalah beberapa pendapat yang paling sempurna. Yang paling sempurna adalah pendapat ini. Ya kabiru aqibat shalawatil mafrudati wa aqiban nawafili wa huwa aqibal faraidi akaddu. Dan takbir di Idul Adha itu setiap sholat duhur, sholat asar, jangan astagfirullahaladzim dulu, takbir dulu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Harus itu dulu. Dan setelah sholat sunat, setelah ba'diyah, setelah qabliyah. Tetapi takbir setelah sholat fardu, sholat 5 waktu itu lebih muakkad, kesunahnya lebih ditekankan. Atsani idza asbaha yaumul idi yaghtasilu wa yatazayyanu wa yatadayyabu kama dzakarnahu fil jumu'ati. Warida'u wal imamatu wal afdalu lirijali. Yang kedua ialah ketika sudah pagi hari, sudah masuk pagi hari Idul Fitri ya, mandi dulu sebelum ke masjid, mandi seluruhnya dengan rambut sampai kaki, dan bersolek, berdandan, berminyak wangi, berparfum sebagaimana yang sudah saya terangkan di
di bab salat Jumat. Kemudian berselendang dan berserban yang diikat di kepala itu ridha ya. Yang ditaruh di bahu itu namanya ridha. Itu lebih utama bagi orang-orang laki-laki. Wal yujannibi wal yujannabu sibyanu al harira wal ajaiza wal wajaizu atazayyuna indal khuruji. Kemudian anak-anak kecil di Idul Fitri itu hindarkan mereka itu dari memakai sutra. Jangan pakaikan sutra. Dan orang-orang tua, perempuan yang sudah nenek-nenek itu hindarkan dari bersolek, berdandan ketika mau berangkat ke masjid atau ke lapangan. As-salisu ayakhruja min tariqin yarji'u min wa yarji'a min tariqin akhar. Hakadza fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bi ikhrajil awatiqi wa zawatil khuduri. Yang ketiga yang perlu dipertimbangkan ialah lebih baik keluar menuju masjid dari suatu jalan, kemudian pulangnya nanti lewat jalan yang lain. Jangan jalan itu, jalan yang lain. Bahkan berangkatnya lebih cari jalan yang lebih jauh. Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah memerintahkan agar perempuan-perempuan yang sudah perawan dan perempuan-perempuan yang pingitan yang ditirai-tirai tidak boleh keluar itu disuruh keluar. Suruh keluar maksudnya sholat id yang Ar-Rabiu al-mustahab wal khuruju ila suhra ila bima kata Baitul Maqdis. Fa in kana yaumu madarin fala basa bi salatil masjid. Kemudian yang keempat yang perlu dipertimbangkan ialah bahwa yang dianjurkan sholat itu keluar menuju ke lapangan, jangan di masjid, kecuali di Mekah begitu ya. Tapi kata ulama di lapangan itu memang kalau di masjid tidak muat. Tapi kalau masjidnya muat, apalagi musim hujan nanti. Kecuali di Mekah dan Masjidil Maqdis, maka tetap lebih baik di Masjid Haram, di Masjidil Maqdis daripada di lapangan. Apabila hari raya itu sedang hujan, maka tidak apa-apa sholat di masjid. Wa yujuzu fi yaumis suhwi ay ya'muru al-imam rajulan yusalli bid-du'afati fil masjid wa ruja bil aqyain. Kemudian ketika langit cerah, artinya bukan musim hujan, itu bagi pemerintah ya, presiden boleh memerintahkan seorang laki-laki untuk sholat dengan orang-orang yang lemah di masjid, bukan di lapangan, di masjid. Untuk orang yang lemah, untuk orang yang sakit, untuk orang yang sudah tua renta. Kemudian imam sendiri, pemerintah sendiri, presiden sendiri keluar dengan orang yang kuat ke lapangan dengan sambil bertakbir. Sambil bertakbirnya ini yang mati ya, tidak dilakukan, banyak tidak dilakukan oleh orang-orang. Padahal dianjurkan di tengah jalan itu sambil bertakbir, bukan di malam hari itu saja. Al-khamisu yura'il waqtah. Waktu sholatil idzi ma baina sholatul isyamsi ila zawali. Waktu dzabhi lidhahaya ma baina irtifa'i syamsi wa qadri khutbataini wa rukbataini ila akhiri yaumi tsalits asyara. Kemudian yang kelima yang perlu dipertimbangkan adalah waktu. Untuk waktu sholat id ya. Sholat id itu waktunya adalah antara terbitnya matahari sampai bergesernya matahari ke barat. Kemudian waktu penyembelihan kurban, kapan waktunya? Ialah antara naiknya matahari ke langit, kira-kira dapat 2 khutbah dan 2 rakaat.
itu lama sampai akhir hari ke tanggal 13 ya Dzulhijjah. Berarti sampai hari ke-13 Dzulhijjah. Jadi panjang waktunya berkorban itu 4 hari ya. Wa istahabu ta'jilu salatil adha li ajli dzabhi wa ta'khiru salatil fitri li ajli tafriqi sadaqatil fitri qablaha. Hadhihi sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianjurkan yang disunnahkan salat adha itu buru-buru, dipercepat salat adha. Kenapa? Karena setelah itu akan menyembelih kurban. Kemudian sholat Idul Fitri itu dilonggarkan, ditunda, jangan buru-buru berangkat ke masjid. Kenapa? Kalau sholat Idul Fitri ditunda, karena masih memberi waktu untuk membagikan zakat fitrah sebelum sholat Id itu. Nah demikian ini melonggarkan, lebih mengundurkan sholat adha, lebih awal sholat sholat adha lebih awal, sholat Idul Fitri lebih akhir. Itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.